Teman-teman, perkenalkan, namaku Gunar Bivitdaus. Aku dilahirkan di Malang pada tanggal 21 Maret 1999. Beberapa waktu lalu, aku telah memenangkan Olimpiade Catur untuk tingkat nasional dan berhasil merebut kemenangan sebagai juara kedua. Untuk itulah kali ini aku akan bercerita pada kalian semua mengenai prestasi dan harapanku untuk menjadi Grandmaster tingkat dunia. Teman-teman, ceritaku akan kumulai dari aktivitasku di pagi hari. Biasanya setiap pagi aku bangun pukul 5:30. Setelah itu mandi dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Setelah mandi, aku kembali memeriksa buku pelajaran agar jangan ada yang tertinggal. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Hidup mandiri sudah menjadi motoku, sehingga untuk mempersiapkan diri berangkat sekolah, semuanya kulakukan dengan mandiri. Teman-teman, karena rumahku dekat dengan sekolah, maka setiap hari aku selalu berjalan kaki ke sekolah. Saat ini aku kelas 6, maka aku masuk pukul 6 pagi karena akan ada jam tambahan pelajaran di kelas. Robi anaknya biasanya seusil sama kakaknya. Buat yang lain kalau dari misalnya tidak kenal gitu, dia kelihatannya pendiam, mudah akrab dengan orang-orang. Pada saat dia tidak mau belajar atau apa gitu, kadang-kadang dia marah. Ya belajar, Mbak, belajar rutin. Catur dari Pak D-nya. Suka dengan permainan catur, maksudnya iya. Senang sekali, Mbak, sangat mendukung sekali. Dari cara belajarnya itu bisa. Kemudian mendukungnya dari mungkin pada saat ada event itu kita mendukung, mensupport. Kalau misalnya dia menang, saya belikan apa saya janjikan sesuatu gitu. Kejuaraannya nasional, juara 2 terbaik. Yang membuat saya bangga karena dia karena prestasinya ini. Jadi nanti untuk kemudian untuk melanjutkan sekolahnya, privat juga, kemudian sekolah di klub juga iya. Mengeluh capek, mana yang belajar, mana yang catur. Dua-duanya harus jalan, soalnya kalau saya. Kalau catur dok, enggak mungkin, Mbak. Kalau misalnya dua-duanya jalan, oke.
Kadang-kadang dia malas belajar gitu, saya nggak mau kalau seperti ya sudah caturnya berhenti aja kalau saya gitu. Lebih baik berhenti catur daripada belajarnya terlantar. Kalau sifat uniknya nggak ada mbak, cuma suka jahilnya itu. Sering menggoda kakaknya, sering menggoda saya. Dulu tuh kepingin jadi polisi katanya. Ya. Polisi atau pokoknya sejenis TNI itu. Tentara juga suka, polisi juga suka tadinya. Karena kemarin tuh dari teman saya ada yang udah nanti dijanjikan kalau misalnya kamu menang terus nanti saya berusaha mau mendaftarkan ke sana katanya gitu, memperlancar gitu loh maksudnya. Coba siapa yang 3, 2, Robi bisa maju? Belum dulu. Ya, sekarang. Pelajaran di kelas ialah matematika, dan kebetulan sekali matematika ini merupakan pelajaran yang kusenangi karena aku suka sekali dengan berhitung. Ya, yang diketahui volumenya. Volum, gitu ya. Contoh. Sekarang Menurutku matematika adalah pelajaran yang unik dan menantang. Tidak susah kok teman-teman. Yang penting jangan mudah menyerah begitu saja. Dan jangan takut salah. Aku pernah mendapatkan nilai yang kurang, tapi hal tersebut tidak mematahkan semangatku untuk terus belajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku akan kembali bercerita. Teman-teman, aku ingin sekali dapat menguasai semua mata pelajaran. Oleh karena itulah aku tidak mudah menyerah dan selalu giat untuk dapat mencapai apa yang menjadi harapanku itu. Walaupun aku telah berprestasi di bidang catur, namun aku berusaha untuk menyeimbangkan secara akademis, yakni terus berusaha mendapat nilai yang baik di kelas. Kurnia Robi, kalau sikapnya sehari-hari, anaknya pendiam, mbak. Kemudian dia tidak banyak ulah, apa yang disarankan bu guru, ia nurut gitu. Pokoknya saya juga salut, anaknya memang nurut gitu. Ya, bagus. Bahkan pada saat anak-anak itu istirahat, Robi itu menularkan kebisaannya, keahliannya, anak-anak diajari catur, dan anak-anak juga senang, ya lumayan, pokoknya tidak ketinggalan. Hanya memang karena sering keluar, itu jelas beda dengan apa yang sebenarnya dia punyai, jadi talentanya sebenarnya tinggi, tetapi karena sering keluar, akhirnya juga agak ada hambatan, namun itu bisa diatasi karena orang tuanya juga sudah kami pesan harus ada tambahan ekstra di luar sekolah. Ya khususnya catur mbak, ya catur. Setiap ada event-event orang tuanya menghendaki memang saya sarankan dan sesuai apa yang saya sarankan. Pokoknya di mana ada event-event apa lomba apa saja untuk catur dia mengikuti. Ya ke Situbondo, ke Jogja, kemana saja gitu. Sehingga itulah yang saya katakan agak sering meninggalkan pelajaran, ya. Tapi tidak apa-apa, itu dia bisa mengikuti. Saya bangga juga
Karena anak itu ya gimana ya, anak itu betul-betul membawa dirinya untuk berprestasi semaksimal, itu yang sesuai dengan harapan Bu Guru. Jadi senang, saya sangat senang. Pokoknya apapun yang ia miliki sebagai potensinya, itu agar dikembangkan semaksimal mungkin. Apapun, baik akademis maupun non-akademis. Aku juga berharap agar aku tidak mudah puas begitu saja dengan segala kemenangan dan prestasi yang telah kuraih. Tetapi biarlah melalui hal tersebut aku dilatih untuk dapat menjadi anak yang terus mau belajar dari pengalaman dan terus mau berprestasi. Memang aku anak yang pendiam, tapi aku selalu aktif di kelas dan selalu bertanya pada ibu guru jika ada pelajaran yang tidak aku mengerti. Di kelas 6 aku memiliki keinginan agar dapat lulus dengan nilai yang baik serta dapat melanjutkan sekolahku ke sekolah negeri. Saya berharap mudah-mudahan nanti menjadi Robi yang betul-betul Robi dirinya sendiri dengan berkembangnya talenta yang ia miliki semaksimal mungkin, sehingga nantinya menjadi orang yang dewasa dalam segala hal. Saya berpesan kepada Robi anakku, jadilah anak yang benar-benar bisa mengembangkan bakat prestasimu semaksimal sehingga menjadi orang yang berkembang dewasa seutuhnya lahir dan batin, jadi semuanya bisa berkembang, bukan hanya satu hal saja, karena nanti ibu tidak tahu apa yang bisa kamu andalkan. Yang jelas kalau sekarang ini adalah catur, tapi nanti setelah kamu dewasa, barangkali di samping catur ada lagi yang bisa kamu andalkan. Aku senang sekali dapat berprestasi. Paling tidak aku dapat menyenangkan orang tuaku dengan segala prestasi yang telah kuraih. Pelajaran hari ini kita akhiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Kalau pulang sekolah biasanya jam 1, tapi karena hari ini hari Sabtu, jadi aku dan teman-teman pulang lebih pagi. Bangkuan selesai berdiri. Salam. Uang sakumu, kalau masih sisa tolong ditabung ya. Bergantian kita pulang. Siang harinya aku selalu tidur siang, karena sore hari aku akan berlatih catur. Tentunya agar stamina dan fisikku dapat selalu fit. Setelah bangun tidur, aku berlatih catur. Biasanya aku latihan di klub, tapi sekarang giliran latihan catur privat di rumah. Di sini aja kalah kan, tetap kalah. Tuh, kalau di sini kan, di sini kalah. Jadi gini ya, untuk ending benteng ini adalah yang paling sulit. Jadi ending yang paling sulit di antara ending-ending yang lain itu ending benteng itu paling sulit.
Nah gini. Teman-teman, aku memulai catur sejak kelas 3, tepatnya tahun 2008 yang lalu. Awalnya sih hanya ikut-ikutan Pak D yang juga suka main catur. Lama-lama aku semakin menyenangi catur. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku akan kembali bercerita. Pertama kali mengikuti Olimpiade Catur, aku telah berhasil meraih juara kedua Kejurda Kota Malang. Ya tidak menyangka akan menang, ternyata aku berhasil membuktikan sebagai juara. Banyak formula-formula yang harus kamu ketahui. Ya kalau sudah seperti gini, sudah maju sampai depan gini, hampir tidak bisa benteng itu nahan bidaknya, ancaman mati. Bagaimana caranya? Dalam 1 minggu aku berlatih catur sebanyak 6 kali. 3 hari latihan di klub dan 3 harinya privat di rumah. Jadi kalau dia tadi geraknya salah, ini putih yang jadi menang ini. Ini kalau kesini mati, kalau jalan sana habis, kalah ya kan. Makanya waktu sini dia kesini, dia nggak boleh kesini. Kalau kesini kalah. Yang dimenangkan Robby yang pertama di Bojonegoro itu kejuaraan nasional, itu open nasional sifatnya. Itu Robby di junior putra usia 12 tahun ke bawah nomor 1. Kemudian di Pacitan di usia 14 tahun ke bawah nomor 3. Kemudian di Por SD itu nomor 1 untuk tingkat Jawa Timur. Kemudian yang terakhir O2SN Jawa Timur nomor 2. Dan yang di nasionalnya 3 medali emas, 1 perak, 1 perunggu. Ya ini rencananya Robby mau diberangkatkan untuk kelanjutan dari O2SN itu mungkin di ASEAN ya, Asia Pasifik, APSO, kejuaraan Olimpiade siswa se Asia Pasifik. Mudah-mudahan, soalnya kalau di APSO nanti Robby berprestasi, kemungkinan akan dikirim di pelajar tingkat dunia, kejuaraan pelajar tingkat dunia. Sebagai pemain junior, Robby itu sebenarnya sudah lengkap semuanya, dari pembukaan sampai ending itu sudah mempunyai kemampuan yang cukup untuk anak seusia dia. Yang kurang kemungkinan adalah ending saja. Endingnya memang belum semuanya terjangkau sama Robby, belum semuanya dipelajari. Jadi mungkin pemantapannya nanti di ending. Kalau medal dan lain-lain saya kira sudah cukup. Secara mental Robby bagus sekali, cuma kadang-kadang kalau dalam pertandingan itu faktor kesehatan yang kadang-kadang dia itu agak kurang kesehatannya. Ya kayaknya ketegangan itu loh Mbak, ketegangan itu kurang bisa mengendalikan ketegangannya itu. Lamanya 2 jam, kalau latihan biasanya 2 jam, kemudian diberi PR untuk dikerjakan selama pertemuannya 2 hari berikutnya. Kalau dia lari sini ya diikuti terus, sini ya sini diikuti sini, kalau sini diikuti lagi, sini diikuti lagi. Kalau sini otomatis kalau ini makan kamu bisa cek. Gagal dalam perlombaan sih pernah, tepatnya tahun 2009 lalu. Dalam event O2SN aku dikalahkan oleh peserta dari Lumajang. Tapi aku tidak kecewa, justru pengalaman itu membuatku semakin bersemangat dan berlatih. Ini diikuti lagi, sini diginiin lagi. Maka bisa ditahan, nggak mungkin pion itu bisa jadi ya. Dari sini dia terpaksa. Gimana kalau gini? Memang dalam berlatih catur harus rutin agar dapat terus mengembangkan pola dan strategi baru dalam mengalahkan lawan, seperti strategi bertahan ataukah menyerang terlebih dahulu. Nah ini kalau dicek sana dia udah bisa lari-lari sekarang. Kalau sudah gini dia gini, ini larinya ke sini. Teman-teman, beberapa bulan lagi aku akan mewakili Indonesia dalam event O2SN untuk tingkat ASEAN.
Jika aku berhasil menang, nantinya aku juga akan mewakili Indonesia ke tingkat dunia. Mudah-mudahan saja dengan berlatih rutin seperti ini aku bisa memenangkan event tersebut. Jadi bisa dikejar di sini. Kalau gini, kalau ini nggak ada langkah ancaman mati, pasti kalah ini. Kalau pion sudah gandeng gini, kalau sudah sampai depan gini nggak bisa. Menurutku bermain catur sangat unik sekali karena caranya tidak perlu dihafalkan. Cukup dengan memahami sistem dan pola permainannya, maka strategi berikutnya akan kita temukan. Karena catur sudah menjadi hobiku, suatu saat aku ingin sekali dapat menjadi pecatur dunia seperti idolaku Kasparov, pecatur dunia saat ini. Ke situ, saya sini misalnya ya. Raja ke sini. Caranya gini. Bener ini sudah. Target dalam catur ya ingin bisa menjadi Grandmaster karena aku yakin dengan berlatih keras penuh perjuangan tentunya akan dapat mewujudkan targetku itu. Harapan saya untuk Robby berikutnya ini kalau bisa melaju ke kejuaraan pelajar dunia. Mudah-mudahan dia berhasil karena selama ini dari Indonesia hanya beberapa orang yang bisa meraih untuk jadi juara pelajar dunia. Kalau porsi latihan sebenarnya cukup, Robby latihannya sudah cukup banyak. Yang kebetulan saya melatih lebih banyak menekankan pada middle game dan ending. Sedangkan pelatih lain ada Pak Risman memberikan Robby latihan terutama di pembukaan atau opening. Pesan saya untuk Robby, ya, saya harap dia lebih tenang lagi dalam mengikuti setiap kejuaraan dan menjaga kesehatannya supaya tercapai cita-citanya. Coba kamu bisa nggak kira-kira? Banyak ini caranya untuk menang, banyak ini. Cuma yang paling cepat ada yang paling cepat. Dalam berlatih catur, tidak ada batasan waktu. Selama aku masih mampu berpikir dan dapat mengembangkan strategi, maka aku akan terus berlatih. Sekarang mana coba gini? Dia masuk gini kan? Raja. Oh jangan, ini gini. Jadi mana ini? Nih. Ya, enggak sih. Ini rajanya justru di belakang. Nih, mundur maju boleh lah. Ya, ini langsung menang. Ini saya ucul dewi wis. Itu kan itu. Kamu punya dua pion di sana yang bisa jadi. Konsentrasinya lawan mana? Ini. Mana sini ya? Ini. Gini. Nah. Sini. Ini sudah dianalisa di buku, ada di buku ensiklopedia chess opening EN. Ya, kena kan? Ya, caranya ngejar gitu. Hati-hati. Oh, itu gini. Sing bener gini. Ya. Ini dia mendekati sini langsung ini. Ini yang cepat. Tadi raja gini juga bener. Teman-teman, banyak manfaat yang aku dapatkan dalam permainan catur ini. Salah satunya aku menjadi lebih fokus dalam berpikir, konsentrasiku juga terlatih. Yang terpenting aku selalu diajarkan untuk bersikap optimis dan yakin dapat memecahkan permasalahan yang ada. Saya pikir kalau saya nggak pernah ya Mbak, karena saya nggak ngerti masalah catur gitu. Kalau saya nggak pernah, karena saya sendiri nggak tahu masalah catur. Itu mungkin cita-citanya Robby bisa seperti itu, kita mendukung aja. Saya pikir kalau dia jadi apa gitu, mungkin bisa menjadi contoh dari yang lain
menjadi suri teladan dari teman-temannya atau yang lain. Harapan di caturnya ya mungkin bisa meningkat, mungkin juara dunia. Kalau harapan saya dia belajar tekun, misalnya dengan belajarnya catur juga didukung oleh belajar sekolah di sekolah. Jadi sama-sama mendukung. Ini langsung nggak bisa ini. Mau apa coba sekarang? Gerak apa ini? Kan paling ini kan. Rasa bangga dalam setiap prestasi yang telah kurai dan keyakinan akan kemenangan yang akan datang selalu kubawa untuk membanggakan orang tua dan setiap orang yang selalu mendukungku. Teman-teman, itulah cerita mengenai prestasi dan harapanku. Dengan rajin dan giat berlatih penuh semangat untuk menjadi pecatur dunia, akan senantiasa memotivasi diriku untuk pantang menyerah dan terus mendulang prestasi. Sekian dulu ya ceritaku, aku pasti bisa.